Selamat berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Pokok bahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang pengertian, ciri, macam, struktur teks prosedur yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pembahasan kali ini, diharapkan Anda mampu memahami tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan setelah itu mampu pula menjelaskan tentang kaidah-kaidah teks prosedur yang nantinya dapat menjadi bekal dalam penyusunan teks prosedur. Baik, sebelum kita mulai, bagi Anda yang membutuhkan catatan, silakan Anda menyiapkan catatan Anda untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin dapat berguna bagi Anda di kemudian hari. Mari kita mulai pembahasannya. Kaidah teks prosedur itu memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif, menggunakan pernyataan persuasif, mengandung konjungsi temporal, menggunakan kata teknis, menggunakan deskripsi alat. Kita akan membahas satu persatu. Adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini sering disebut dengan istilah kalimat perintah atau kalimat suruh. Kalimat imperatif ini memiliki tujuan, yaitu tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang menjadi lawan bicara atau orang yang diajak berbicara. Itu. Nah, kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca seru, tanda seru, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah tanda pentung di akhir kalimat. Maka ingat bahwa tentang deskripsi kalimat selalu diakhiri tanda intonasi penuh. Tanda intonasi penuh itu ditandai dengan tanda titik satu. Apa saja kalimat yang selalu diakhiri tanda titik satu? Anda ingat? Ya, ada titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik koma. Untuk kalimat imperatif selalu diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung. Contohnya, belajarlah dengan rajin meskipun di rumah. Tambahkan garam secukupnya. Hentikan pemakaian bila terjadi alergi. Kenakanlah APD secara tepat. Keempat kalimat ini Anda perhatikan selalu diakhiri dengan tanda seru. Ini merupakan contoh kalimat imperatif. Selanjutnya, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif mengandung arti bahwa sebuah teks prosedur mengandung pernyataan yang mengajak atau membujuk seseorang atau pembaca untuk melakukan tindakan sesuai dengan harapan kita. Jadi, mengajak atau membujuk seseorang atau pembaca guna melakukan tindakan sesuai dengan harapan kita. Nah, terkadang persuasif ini dilawankan dengan argumentatif, ya. Jadi, kita juga perlu memahami apa perbedaan antara persuasif dan argumentatif. Keduanya juga punya
unsur membujuk atau memengaruhi. Untuk persuasif, itu titik tekannya, penekanannya pada membujuk atau memengaruhi seseorang supaya melakukan sesuatu tindakan. Sekali lagi, membujuk atau memengaruhi seseorang supaya melakukan suatu tindakan. Nah, kata kuncinya melakukan suatu tindakan. Bedanya apa dengan argumentatif? Di argumentatif bertujuan untuk memengaruhi seseorang dengan menggunakan alasan-alasan atau data-data yang kuat supaya orang tersebut percaya atau yakin. Baik, di sini bisa membedakan ya. Persuasif itu berlanjut pada sebuah tindakan, sedangkan argumentatif menuju pada pengaruh orang agar percaya atau yakin. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan melihat contohnya dalam pernyataan persuasif. Silakan cermati kalimat yang pertama. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik kiranya penting untuk dibiasakan dalam komunikasi. Yang kedua, kebiasaan mencontek hanyalah membawa nikmat sesaat, namun di akhir akan membuat kita tersesat. Yang ketiga, pada situasi seperti saat ini, mari kita saling menguatkan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ketiga kalimat ini mengandung unsur untuk memengaruhi orang melakukan suatu hal. Pada kalimat pertama, pembaca diajak untuk membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat sesuai dengan situasinya. Kalimat kedua, mengajak pembaca untuk tidak lagi melakukan tindakan mencontek, karena hal itu tidak ada gunanya. Justru hanya akan menyesatkan kita di kemudian hari. Yang ketiga, jelas mengajak kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya, konjungsi temporal. Nah, apa itu konjungsi temporal? Konjungsi sendiri berarti kata hubung. Kata yang menghubungkan antara kata dengan kata, maupun menghubungkan klausa dengan klausa, baik itu secara setara maupun bertingkat. Nah, kita tidak akan membahas secara detail apa itu setara maupun bertingkat, maupun konjungsi sendiri, tapi lebih pada konjungsi temporal. Saya yakin Anda pernah mendengar istilah-istilah kata, kalimat, klausa, konjungsi, dan sebagainya ya. Baik. Konjungsi temporal sendiri adalah kata hubung yang mengandung makna penambahan. Sekali lagi, mengandung makna penambahan yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kegiatan yang berurutan. Jadi konjungsi temporal adalah kata hubung yang mengandung makna penambahan untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi secara berurutan atau secara kronologis. Nah, apa saja yang termasuk dalam konjungsi temporal? Ada kata lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, selain itu, dan sebagainya. Saya kira sangat jelas ini ya. Yang terakhir, menggunakan kata teknis. Oh, belum yang terakhir ini ya. Menggunakan kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis adalah kata atau istilah yang umum
atau lazim digunakan dalam suatu pembahasan. Nah, misalnya di teknik furniture, kita sering mendengar istilah ketam, pasah, gergaji, sambungan ekor burung, siku, kuda-kuda, dan sebagainya. Di teknik bangunan, kita tidak asing dengan istilah pondasi, pengecoran, pengukuran tanah, volume bangunan, RAB, slope, dan sebagainya. Di teknik mesin, kita tidak asing juga dengan istilah cekam di mesin bubut. Mesin bubut itu sendiri, irisan, fabrikasi logam, CNC, kalibrasi, dan sebagainya. Di teknik otomotif, tentu tidak asing dengan istilah tune-up, overhaul, transmisi, chassis, dan sebagainya. Intinya, kata teknis ini adalah kata-kata umum yang sering digunakan pada suatu pokok bahasan di bidangnya. Kalau kita membahas komputer, tentu kita akan menyebut istilah-istilah teknis seperti mouse, CPU, pointer, keyboard, dan sebagainya. Itu adalah kata teknis, ya. Kata teknis itu berarti kata yang umum atau lazim digunakan dalam suatu pembahasan bidang tertentu. Betulan ini ya. Terakhir, deskripsi alat. Dari kata sendiri, kata deskripsi, tentu Anda sudah cukup mengenal apa itu deskripsi. Deskripsi itu adalah menggambarkan, penggambaran, ya, penjelasan secara detail tentang suatu alat. Nah, di sini deskripsi alat mengandung pengertian bahwa terdapat suatu penjelasan mengenai alat yang digunakan dan cara penggunaan alat tersebut. Di dalamnya itu termasuk penjelasan tentang ukuran, entah itu jumlah dan warna, ya. Ukurannya berapa, jumlahnya berapa, dan warnanya apa. Ada penjelasan sehingga orang paham apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya ada sebuah paragraf. APD atau alat pelindung diri semestinya dikenakan secara tepat. Tentu hal ini bukan tanpa alasan. Keselamatan kerja adalah yang utama. Maka, untuk meminimalkan risiko cedera pada kaki, penggunaan safety shoes adalah suatu kewajiban. Nah, di sini dijelaskan tentang fungsi safety shoes sebenarnya. Intinya itu, untuk meminimalkan risiko cedera kaki. Ya, safety shoes sendiri adalah kata teknis dalam bidang teknik, ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau suatu hal yang kurang jelas, silahkan Anda isikan di kolom komentar atau melalui grup kelas. Atau juga ada informasi yang perlu diluruskan, silakan Anda juga komentar dengan bijak di kolom komentar yang telah disediakan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada topik pembahasan berikutnya. Salam dan tetap semangat.